Ini episode kali ini straight to the point aja ya. Ini di channel kita bersama yang kita sayangi. The more you learn, the more you earn ya. Banyak belajar, banyak manfaat. Saya bukan expert di jahit ya. Saya nggak pernah belajar, nggak pernah kursus ya. Ini mesin jahit milik kakak saya ya. Saya biasa datang dan pinjam untuk kepentingan membuat barang itu lebih efektif, efisien dipakai, dan edit value-nya ya, kreatifkan gitu ya. Memanfaatkan shower curtain ya semaksimal mungkin. Saya beli shower curtain, pada umumnya semua ukurannya mirip, panjangnya mungkin kurang lebih beda 1-10 cm ya. Kalau lebarnya 1,80 m kali 2 meter ya, umumnya begitu. Nah, 1,80 m ini terlalu lebar ya, kadang-kadang buat pintu shower room atau pintu kamar mandi yang kecil, compact gitu. Kebanyakan di kamar kos saya juga pintunya tidak besar-besar, kadang-kadang cuma 70 cm ya. Nah, ini 1,80 m itu terlalu besar dan tidak efektif, jadi saya potong dua, masih dapat 90 ya. Nah, 90 itu ditutup ke bidang pintu yang 70-75 cm ya. Ini tertutup baik dan agak lurus begitu, tidak banyak lipatan. Kalau 1,80 m begini banyak lipatan sekali ya. Oke. Nah, setelah saya potong, yang satu sudah saya pakai di kamar kos tertentu gitu. Kemudian sudah saya jahit ya. Potongannya ini jadi begini. Kalau potongan dari pabrik sama dijahit juga kan ya. Ini. Nah, sekarang saya sudah potong yang sisa ini, saya mau jahit seperti yang sebelahnya gitu ya, supaya kuat dan dia tidak lepas menjadi kumis-kumis. Ini tiap kali lepas nanti lama-lama jadi mengecil juga, atau paling tidak ini berantakan jadi kelihatan kotor gitu ya. Nah, ini lubang untuk masuk ke kupingan gantungan sudah ada ya. Tinggal saya merapikan, memanfaatkan barang yang besar, dijadikan dua, lebih efektif ya. Dan hasilnya lebih suitable ke ruang atau kamar, pintu kamar mandinya yang 75 cm atau 70 cm itu ya. Oke. Nah, jadi saya mau lipat dua, kemudian saya jahit. Nah, sebelumnya saya juga tidak bisa jahit, tapi saya beberapa kali coba aja cukup gitu ya. Jahitnya bukan jahit pola, ini kan jahit lurus saja ya. Kadang-kadang saya manfaatkan untuk kreativitas lain. Ada kain-kain yang potongan-potongan saya sambungkan gitu ya, jadi terkesannya perca atau apapun ya. Bro sister bisa manfaatkan itu ya, atau yang lebih expert lagi ya, gunakan keahlian menjahitnya itu untuk melakukan kreativitas untuk yang lain. Bisa bungkus kursi, sofa, apapun ya yang bisa dibikinkan dari jahitan mesin jahit ini. Oke, kali ini saya mau jahit ini lurus saja sampai dia tertutup seperti dari pabrik juga gitu ya, jadi dia akan awet gitu ya. Oke, kita mulai saja. Mulai pertama ya, selalu ini mesin jahitnya sudah harus siap dulu ya. Ini belum siap, ini mesti pasang benang. Pasang benang ini bagian yang saya kurang suka karena harus agak kumpul. Oke, ternyata masuk nih. Sudah oke. Ya, benang dalamnya sudah terpasang sepertinya. Coba kita tes. Oh, ini sudah ada nih benang dalamnya ya. Nah, benang dalam, benang sesuaikan ya selera dan keinginan warnanya ya. Kalau bentuk benangnya ini benang umum yang untuk jahitan kecil ya. Kalau warna banyak ya. Ini yang ada warnanya coklat, kopi, cappuccino sama hitam, nggak apa-apa ya, karena ini saya mau tampilkan edit value atau diefektifkan ya. Curtain itu dibagi dua gitu ya, jadi warna benang itu tergantung selera ya. Oke, kita lipat dua ya, saya lipat dua. Oke, mau lipat 3 juga boleh ya, tentunya lebih kuat lagi ya. Lipat 2 sudah cukup ya. Kita selalu buat kepala dulu ya, untuk patokan sampai
sepanjang jahitan yang kita perlu jahit ya. Ini kepala, kita masukkan timpa dulu ya, putar. Jarumnya sudah masuk titik, kemudian sepatunya kita turunkan untuk menjepit dan mengarahkan lipatannya. Ini semi elektrik ya, sudah diubah kakak saya, diubah menjadi oke. Nah, ingat kira-kira tadi lipatan pertamanya berapa dalam ya, berapa lebarnya, misalnya setengah senti semua ya. Kita bisa bentuk garis baru ya, asal kita lipatkan dulu sebelum kita menjalankan jahitannya. Nanti ini diteruskan lagi pelan-pelan saja ya, makin kita coba makin familiar dan makin expert ya. Oke, kita mulai. Oh ya, sudah mulai ya. Ya, awalnya saya tidak begitu cepat, pelan-pelan saya penuh dengan keingintahuan, curiosity ya, seperti anak kecil saya. Kalau dalam hal belajar, saya senang belajar apapun yang kita bisa membuat kita lebih independen dan tidak tergantung sama pihak lain ya. Otomatis penyakit yang orang lain alami, penyakit yang tidak terlihat itu saya hindari sudah dari awal ya. Apa itu penyakitnya? Penyakit stres ya, penyakit menunggu pihak lain yang kita andalkan gitu ya, belum tentu datang gitu. Oke? Nah, ini fun, exciting, dan saya bisa share ya. Fun, exciting karena saya belajar, skillnya ada di saya, tidak bisa diambil orang. Kemudian saya bisa melakukannya bebas, mau sekarang, nanti, besok, minggu depan, saya tinggal sesuaikan dengan jadwal kesenangan saya. Oke? Tidak ada yang push saya, tidak ada yang tekan saya, tidak ada yang buru-buru saya, dan tidak ada yang bayar saya untuk melakukan ini, sehingga saya tidak bisa disetir orang. Disitulah saya mendapat freedom, kebebasan, stressless. Oke? Ya. Jadi tiap hari, tiap kegiatan yang saya lakukan membuat saya edit value dan tambah skill. Kalau saya ulang-ulang tambah skill, kualitas saya makin meningkat. Oke? Apa skill saya sering saya lakukan, sering saya ulang, ya kualitasnya bagus, lebih bagus dari pabrik. Kadang-kadang saya intermezzo, pabrik pun bisa marah sama saya ya, kayak gini ya. Ya kan, pabrik menjual satu ya, dipakai gitulah, diharapkan pakai. Nanti kalau rusak satu ya ganti. Ya saya bikin dua. Ya kan, pabrik kesal sama saya gitu kan, loh ini kok nggak beli-beli gitu ya. Satu bisa pakai untuk 3 tahun, 2 6 tahun berarti ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, selalu kita nggak perlu stres ya, fun aja. Nah, ini sudah makin panjang. Ini sebentar saja ini. Kalau saya tidak konten, ini 5 menit sudah selesai ya. Karena saya jahit sudah beberapa kali ya, bukan profesional. Lagi-lagi semua orang bisa melakukannya. Dengan kita coba, kita tahu harus menghandle-nya seperti itu. Latihan setir mobil itu sangat identik dengan belajar menjahit gitu loh. Ya, misalnya apa namanya gitu ya, aji keterampilan gitu ya, menerima belajar setir mobil dan kursus menjahit. Kenapa itu? Satu perusahaan jasa kursus gitu, nyetir mobil sama mesin jahit itu disamakan. Ya setelah saya belajar menjahit, coba gitu, saya baru sadar gitu, ini erat kaitannya dengan menyetir. Ini harus disetir ini. Kalau nggak setir lari kemana-mana. Ya itu benar gitu. Dan saya tanya sama yang punya jasa belajar setir mobil, sama dia sekaligus ini kursus menjahit itu sama, karena itu keahliannya itu yang menonjol di setirannya, di nyetirnya ya. Di mobil kalau nggak disetir dan nubruk semau-maunya dia ya. Ini juga sama, kalau kita nggak setir dia lari jahit semau-maunya. Ya, oke, itu tipsnya. Jadi sebenarnya menjahit itu sama dengan menyetir mobil, lebih mudah dibanding menyetir mobil ya. Mesti masuk persneling nyetir mobil. Kalau ini nggak usah, asal kamu nyetir aja seperti nyetir mobil, dia akan sampai tujuannya. Oke, ini tujuannya di ujung jahitan. Fun kan, saya have fun, saya merasa kayak seperti saya main game ya. Game saya bukan game yang zaman now ya, yang penuh dengan
LCD dan konsentrasi untuk memainkannya, saya memainkan yang versi klasik punya ini. Yakinkan tidak ada yang tertimpa. Kalau ada yang tertimpa, kita mesti ulang dari awal karena ini akan terjahit begitu ya. Jadi selalu mesti yakinkan bagian-bagian lain yang tidak terjahit jangan sampai tertimpa ya. Ini sebenarnya salah sisi. Mestinya yang lebarnya saya di luar ya. Itu bisa ya, gampang tinggal diputar aja. Ini yang saya jahit gitu ya. Oke, ini jadi tidak apa-apa walaupun salah posisi ya, itu akan meningkatkan skill kita ya. Ini kan lebih sulit, jadi saya yang lebih sulit juga saya bisa begitu kan ya. Yang lebih benarnya dan lebih gampangnya posisi ini, bahan lebih itu ada di sebelah sini, jadi kita free untuk bisa cepat sekali ya. Nah yang ini juga saya bisa ya, ini oke ya saya ya, bukan profesional penjahit. More you learn, oke. Belajar banyak manfaat ya. Ini kalau kita minta tolong jasa jahit keliling juga bisa, mungkin 5.000 ya, atau mungkin 10.000 ya. Saya kurang tahu sekarang ya. Nah kalau kita pelajari, setiap saat kita bisa kreasi. Perlu dijahit baru jahit, kita ide kita jahit aja karena sudah bisa. Masterpiece sendiri ya, tentunya kualitasnya tidak mengecewakan dan lebih baik daripada kita beli ya, karena kita yang menjahit kita tahu mau pasang benang seperti apa, jaraknya mau sekecil apa. Nah kalau motif dan warna itu selera ya, tidak ada satu lebih bagus dari warna lain, semua warna bagus ya, tapi itu selera. Saya senang warna apa ya, bro sister senang warna apa, itu yang menentukan. Itu tidak bisa menentukan kualitas ya, warna itu alami ya, ciptaan alam, semua warna bagus ya. Kalau kualitas, nah skill kita yang kita kreasikan itu bisa jadi kualitas ya. Nyetir ini menyetir sambil masuk gigi. Pastikan ya jangan keluar jalur. Kalau keluar jalur dia tidak terikat namanya. Itu menjadi itu mengikat satu sisi dengan sisi lain sebenarnya ya. Gitu. Oke. Kaki saya terinjak ya karena saking semangatnya, exciting coba. Ya dengan begini aja saya merasa happy dan exciting ya. Membagikan selfie gitu ya. Ini saya mau tarik sekali ya. Nah, ini mau bikin peta ya, ini yang disebut nyetir. Menyetir dalam menjahit ya. Jarum kita bisa tekan untuk kita adjustment ya, pengaturan. Saya mau jahit sekali lagi ya karena kepentingan. Nah mestinya jahitnya dengan gini ya, tidak apa-apa, ini kan memperkuat jahitan saya. Oke. Tuh, mestinya begini, yang lebarnya di sana ya. Ini bisa kita santai, bisa nyetir sambil gaya reclining gitu ya. Tuh.
selurus apa itu kualitas kita yang bisa kita tampilkan ya. Ini saya mau tunjukkan bahwa banyak belajar, banyak manfaat. Ini yang penting kekuatannya melebihi dari pabrik. Pabrik itu sekali tuh, jaraknya jauh-jauh coba. Jaraknya ada sekitar 4 mili ya satu jahitan. Punya saya jaraknya 1 mili. Berarti coba 4 kali kekuatannya satu jahitan. Saya 2 jahitan berarti 8 kali lebih kuat. Kalau dari pabrik tahan setahun, saya punya 8 tahun pasti begitu. Oke? Intermezzo lagi. Pabrik ketemu saya dia bisa marah ya. Oke? Kalahkan kualitas kita melebihi pabrik. Artinya gini, ciptakan kebiasaan kreatif, melakukan sendiri, learn more, you earn more, belajar banyak, dapat banyak. Kualitas kita seiring dengan waktu bisa mengalahkan pabrik, saya jamin ya. Banyak barang yang di rumah ya, di tempat tinggal saya yang saya kreatifkan, saya recycle, bahkan yang sudah rusak dari saya beli ya, saya bisa kembalikan lebih baik daripada saat saya beli. Oke? Kualitasnya yang mau saya tunjukkan ya, oke? Minimal bro sister tahu kenapa sekolah mengemudi sama menjahit itu tempatnya sama. Ya, ini nyetir ya, itu betul ha. Dan saya tanya sama yang punya kursus itu, ya dia bilang betul, karena ada sisi menyetirnya gitu ya, lebih dominan gitu. Selesai. Ini ada tips ya untuk kekuatan menjahit, karena saya lakukan sendiri, ini saya tahu. Kalau dari pabrik biasanya dipotong, sudah ditinggal ya. Saya potong, saya simpulkan dengan simpul terakhir yang simpul locking ya. Ini coba contoh ya. Nah ini kalau dari pabrik dipotong sampai ujung sini nih, karena mereka kan buatnya banyak gitu ya. Jadi udah selesai jahit dipotong. Nanti lama-lama dia akan satu anak terkelupas, dua anak terkelupas, lama-lama makin habis gitu ya. Nah kalau saya selalu menguncinya, yang benang terakhir itu saya potong agak panjang, saya pisahkan. Kenapa warnanya hitam sama kopi atau warna cappuccino? Nah supaya saya gampang memisahkan ya, selera itu. Kalau mau warnanya sama boleh gitu ya. Nah ini kita ikat, saya ikat ya, saya ikat simpul mati ya ini ya. Nah dia nggak akan lepas ini ya, tadi 8 tahun nih bertahan ya. Ya tinggal bro sister yang, nah ini yang satunya lagi yang tadi memulai itu kan saya 2 kali bolak-balik ya, satunya lagi kita ikatkan mati, baru nanti kita potong sisanya rapi dan cakep, dan ini terkunci selamanya ini ya. Selama kain shower curtain ini kita pakai gitu, dia tidak akan ada benang yang terbuka, yang mangap gitu, seperti ditinggal sama keluarganya atau orang tuanya gitu ya. Coba, nah baru kita potong tuh, perfect ya. Ya ini 2 line itu ya. Oke, nah ini ujungnya, ini tidak akan lepas. Coba lihat sekarang, buka bajunya bro sister gitu ya, bisa dilihat semua jahitan ujungnya itu nggak ada simpul lockingnya, nggak ada. Begitu dipotong-potong aja. Makanya kadang-kadang ada di sini bisa lepas gitu, dia karena tidak ada kunciannya ya. Karena kuncian itu membuat waktu, perlu waktu ya. Semua mesin selesai, potong, dilipat gitu, dikirim. Oke. Nah, oke, yang saya mau bagikan ini sebenarnya memanfaatkan barang menjadi multifungsi dan volumenya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang tadinya 1 kita bisa bikin 2 ya, dimungkinkan bikin 3, kita bisa bikin 3. Oke? Jadi selalu stay tune di channel kami ya. The more you learn, the more you earn. Banyak belajar, banyak manfaat ya. Tidak perlu kita menjadi master atau profesional penjahit, tapi oke, kita sambung lagi.
kalau mau jadi profesional penjahit bisa ya, makanya di setiap episode saya ada nilai peluang bisnisnya. Ya, Anda bisa jahit seperti saya begini ya, paling tidak Anda berani menerima potong celana, ya kan? Potong celana itu ya kerjaannya cuma menjahit lurus, ya kan ya. Sudah dipotong, dilipat seperti ini, kemudian dijahit. Oke. Nah, seiring dengan waktu kalau kalian bro sister sudah buka usaha menjahit begitu, ya, dengan nanti frekuensi orang minta tolong potong celana lama-lama bisa mengikuti pola karena sudah kebiasaan. Jadi pola punya juga berani, nanti berani terima baju jahit gitu kan ukurannya standar sudah ada di mana-mana gitu. Artinya yang small itu ukurannya dadanya berapa atau berapa, baru dibikin pola. Setelah dibikin pola, potong, kemudian cara menjahitnya begitu ya. Jadi ini betul-betul semua bisnis sebab, jadi bisa punya peluang bisnis. Oke? Nah, oke, betul ya. Jadi bisa menjadi penjahit untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, ini keren ya, sudah, ini aman sekali. Nanti kita gantungkan di kamar mandi, hasilnya sudah baik. Dan saya jamin ya, pabrik akan marah sama saya karena kualitas saya lebih baik ya. Betul ya, ini jaraknya jauh-jauh tuh, waktu lu sudah longgar-longgar. Ya, tuh. Sudah longgar-longgar tuh. Sudah ada benang yang sudah mangap. Punya saya enggak ada karena dikunci tuh. Nggak bakal bisa. Ya. Okay, thank you for watching. So see you in next episode. Bye.